Sobat Belajar, bertemu lagi nih sama Kak Mega. Gimana nih kabar Sobat Belajar di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak juga nih. Terus jangan kemana-mana dulu selama masa pandemi ini masih berlangsung, supaya kesehatan Sobat Belajar tetap terjaga. Nah Sobat Belajar, udah tahu ya kalau ada kakak, kita mau belajar apa sih? Kalau ada kakak di sini berarti waktunya pelajari ekonomi. Nah Sobat Belajar nih, jangan takut atau mikir kalau misalkan belajar ekonomi itu susah karena berhubungan sama hitung-hitungan gitu ya atau rumus-rumus. Nah banyak banget nih teman-teman kakak yang berpendapat kalau pelajaran ekonomi itu susah gitu dan rumit. Tapi sebenarnya kuncinya biar bisa belajar ekonomi dengan baik itu, Sobat Belajar harus banyak-banyak baca dari sumber-sumber yang terpercaya yang lain nih, supaya wawasan Sobat Belajar itu jadi semakin luas nih. Kemudian setelah banyak-banyak baca, jangan lupa juga perbanyak latihan-latihan soal. Nah kan kalau hitung-hitungan, kalau perbanyak latihan jadi terbiasa nanti ya. Nah Sobat Belajar, seperti biasa nih, sebelum masuk materi, kakak mau ngasih info atau mau sharing-sharing sama Sobat Belajar. Kakak punya gambar, di sini ada beberapa uang dengan mata uang yang berbeda-beda gitu. Nah mungkin di sebelah sini atas nih ada uang 100.000 punyanya Indonesia. Terus di sini ada uang punyanya negara Brunei Darussalam. Nah yang di sini ada negara Singapura nih, mata uangnya negara Singapura. Nah kalau yang ini mata uang negara Malaysia. Kenapa sih kakak nggak nampilin gambar banyak uang ini? Terus emang ada hubungannya sama materi yang mau kita bahas? Jadi gini Sobat Belajar, kita kan udah di masa yang apa-apa itu serba instan ya, atau misalkan apa-apa serba mudah gitu. Nah kemudahan-kemudahan ini kan kita dapatkan dari adanya globalisasi atau modernisasi nih, yang udah terjadi di sepanjang hidup kita nih akhir-akhir ini. Mungkin nih kalau Sobat Belajar dari awal dari kecil ya udah ngerasa tuh sekarang tuh makin banyak kemudahan gitu, akses teknologi juga makin gampang gitu, terus mau mencari-cari informasi juga udah nggak sulit. Nah itu kan merupakan hasil dari adanya perdagangan internasional ya. Mungkin Sobat Belajar udah pernah belajar nih mengenai apa sih perdagangan internasional, terus kegiatan-kegiatan perdagangan internasional tuh ada apa aja sih dan siapa pihak-pihak di balik perdagangan internasional. Nah ngomong-ngomong soal perdagangan internasional, itu kan berarti perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih ya. Intinya tuh negara satu dengan negara lainnya. Nah setiap negara itu kan dasarnya punya kultur yang berbeda, punya background yang berbeda, dan punya organisasi atau budaya yang berbeda juga yang seperti itu. Nah kemudian juga pasti setiap negara itu punya mata uang yang berbeda-beda juga nih, karena hakikatnya negara itu punya wewenang untuk membuat mata uang sendiri gitu, yang akhirnya bisa membedakan dengan negara lain. Kalau misalkan Amerika Serikat nih punya dolar, nah terus Singapura juga punya dolar Singapura, nah terus Cina punya yen, nah Indonesia juga punya rupiah loh. Nah ini ada beberapa gambar ya, duit-duit atau uang-uang di beberapa negara. Gambarannya nih seperti ini nih. Kalau misalkan Sobat Belajar masih belum tahu nih gimana sih bentuk atau gambar dari mata uang di negara Brunei nih seperti ini nih. Nah kalau di Singapura seperti ini gitu. Jadi karena tadi latar belakang setiap negara berbeda-beda dan otomatis setiap mata uangnya pun pasti berbeda-beda ya. Tadi kakak sebutkan setiap negara kan punya mata uangnya sendiri. Mungkin kalau Singapura ini masih pakai dolar sama seperti Amerika, cuman ternyata dolarnya itu berbeda. Dolar Singapura sama dolar Amerika. Nah ternyata nilai mata uang itu juga berbeda-beda. Misalkan nih $1 di Amerika itu bisa seharga berapa ribu yang ada di Indonesia gitu. Nah buat belajar, penasaran gak sih kira-kira siapa ya lembaga yang akhirnya mengatur sama ini nih keuangan di negara, khususnya di Indonesia, berarti mengatur tentang nilai rupiah ya, atau kestabilan pembayaran gitu menggunakan uang rupiah. Emang ada ya lembaga yang mengatur, terus wewenangnya itu seperti apa sih, atau ada tugas-tugas lainnya lagi nggak sih selain dia mengatur terkait sistem rupiah ini atau kestabilan nilai rupiah gitu. Nah Sobat Belajar, disimak aja ya penjelasannya nih sampai akhir. Nanti kita akan mempelajari mengenai siapa lembaga di balik sistem moneter di Indonesia atau lembaga yang akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan nilai rupiah supaya nggak terjadi inflasi. Oke, langsung aja nih tanpa berlama-lama disimak ya video penjelasan kakak di akhir. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah.
Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, tadi di awal kita udah lihat ya, ada beberapa mata uang dari berbagai negara. Mungkin tadi mata uang yang kakak tampilkan itu dari negara-negara yang ada di Asia ya. Itu nanti berbeda lagi dengan negara-negara di negara Eropa, di benua Eropa gitu. Nah, tadi kakak juga udah kasih tahu kalau setiap negara itu punya ciri khasnya masing-masing gitu, punya backgroundnya masing-masing, punya budayanya masing-masing. Sehingga nilai mata uangnya pun berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaan tadi nih yang di awal, siapa sih lembaga di balik pembuatan atau pengaturan nilai rupiah tadi gitu, uang rupiah yang ada di Indonesia yang selama ini kita pakai buat beli-beli sesuatu. Nah, langsung aja nih ya, kita akan mempelajari mengenai pengertian, tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia. Seperti biasa nih, sebelum masuk materi, kakak mau ngasih semangat dulu sama Sobat Belajar di rumah. Ini ada quotes dari Muhammad Ali nih, yang bunyinya, yang membuatku terus berkembang adalah tujuan-tujuan hidupku. Jadi menurut Muhammad Ali tuh, yang membuat dirinya terus berkembang tuh tujuan-tujuan hidupnya dia. Makanya akhirnya dari quotes ini atau dari sesuatu pepatah gitu dari Muhammad Ali ini bisa kita kembangkan dan kita terapkan di kehidupan kita nih Sobat Belajar. Jadi Sobat Belajar kalau mau terus berkembang atau bertambah baik gitu ya fase kehidupannya, harus ditanamin dari sekarang, dari sedini mungkin. Sobat Belajar harus punya nih tujuan-tujuan atau goals yang ingin dicapai ke depannya. Jangan sampai Sobat Belajar nih hidup tapi tuh nggak ada tujuan, sama aja kayak berjalan tanpa arah. Oke, tadi kita udah di awal udah bahas-bahas mengenai mata uang, terus tadi kakak sempat kasih kata-kata semangat nih, biar Sobat Belajar makin semangat dan termotivasi belajarnya. Langsung aja nih kita mulai materinya. Nah, sebelumnya kakak mau ngasih tahu pengertian dari Bank Indonesia. Nah, ini ada pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang bunyinya, Bank Indonesia adalah bank lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Nah, di sini adalah Bank Indonesia itu bank lembaga negara, berarti banknya itu udah tingkat negara. Nah, kira-kira apa sih sangkut pautnya sama materi kita tadi mengenai uang rupiah, siapa yang buat ya? Nah, ternyata uang rupiah itu dibuat oleh Bank Indonesia dan diatur gitu ya arusnya atau persebarannya itu sama Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini bertugas atau berfungsi sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Kan setiap negara pasti punya bank sentralnya ya, atau bank yang fokusnya tuh paling atas gitu di antara bank-bank lain. Mungkin ada bank-bank umum. Nah, tapi itu nanti bank-bank umum itu dibawahi atau dinaungi sama bank sentral tersebut. Nah, bank sentral di Indonesia ini yaitu ini Bank Indonesia, dan ini pengertiannya menurut undang-undang. Berarti setiap kegiatan usaha dari Bank Indonesia ini atau kegiatan-kegiatan lainnya itu diatur dalam undang-undang ya Sobat Belajar. Jadi udah secara legal banget nih kalau Bank Indonesia itu emang diakuin sebagai bank sentral. Nah, ini merupakan ada dua tujuan utama bank sentral. Kenapa akhirnya Bank Indonesia atau bank sentral itu dibentuk? Tujuan pertama, mencapai kestabilan nilai rupiah. Dan yang kedua, memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi dia mencapai kestabilan nilai rupiah nih, biar nilai rupiah itu nggak melemah atau nggak meningkat secara berlebihan gitu. Karena kalau stabil itu kan ya nanti kegiatan perekonomiannya juga akan berjalan secara baik. Kalau misalkan nilai rupiah melemah nih sama dolar atau mata uang asing lainnya. Tapi biasanya patokannya itu sama dolar ya Sobat Belajar, karena dolar Amerika dipakai sama perdagangan internasional gitu ya. Beberapa negara yang terlibat dalam perdagangan internasional dan diakui sebagai mata uang yang emang dipakai sama perdagangan internasional itu. Jadi mata uang yang diakui sama dunia gitu, dolar. Nah, mencapai kestabilan nilai rupiah tuh gimana sih caranya, Kak? Jadi tadi pemerintah melalui Bank Sentral ini, Bank Indonesia tuh memastikan bahwa nilai rupiah ini jangan sampai melemah ataupun naik secara berlebihan gitu. Karena kalau misalkan rupiah melemah terhadap dolar, nah itu akan mengakibatkan harga-harga barang pokok juga ikut naik nih gitu. Terus kalau misalkan rupiahnya tinggi juga akan mempengaruhi sama harga-harga barang pokok. Nah, harga-harga barang pokoknya itu tuh yang akhirnya nanti akan berpengaruh juga nih sama siklus perdagangan internasional tadi. Selanjutnya tadi udah mencapai nih kestabilan. Kalau udah dapat nih situasi di mana nilai rupiah itu udah stabil, nah Bank Indonesia selaku bank sentral juga harus memastikan bahwa nilai rupiah itu bisa terjaga kestabilannya. Nah, biasanya nih nanti ada laporan ya mengenai
tingkat inflasi atau kestabilan nilai rupiah ini selama 5 tahun periode gitu. Jadi satu periode selama 5 tahun nanti akan diawasi juga nih sama pemerintah pusat, terus diawasi juga kira-kira kegiatan dari bank sentral ini mengenai tujuan utamanya pencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, selanjutnya tadi kita udah mengenai tujuan utama dari bank sentral. Selanjutnya di sini ada fungsi bank sentral nih sobat belajar. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi bank sentral, kakak mau ngasih tahu nih ya sejarahnya dulu nih, sejarah singkat bank sentral di Indonesia. Ternyata dulu tuh bank sentral Indonesia bukan Bank Indonesia, tapi dinamakan dengan The Javas Bank. Nah, itu ketika Belanda masih menjajah Indonesia gitu. Jadi namanya belum Bank Indonesia. Kemudian akhirnya yang punya wewenang untuk menerbitkan atau menciptakan uang rupiah itu dulu tuh diutus Bank BNI, malah sobat belajar, bukan Bank BI atau Bank Indonesia gitu. Nah, akhirnya kemudian Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang akhirnya bisa punya tujuan utama tadi ya, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan dia juga bisa membuat atau mengeluarkan nilai rupiah, uang rupiah tersebut gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi bank sentral nih. Ada 5 fungsi ya sobat belajar. Yang pertama, penerbit uang yang sah. Nah, uang yang selama ini kita pakai nih buat belanja atau buat beli makanan gitu. Nah, itu berarti udah tahu ya uangnya siapa yang nyiptain, siapa yang menerbitkan. Itu adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Selanjutnya, perumus dan pelaksana kebijakan moneter. Nah, selain dia Bank Sentral atau Bank Indonesia ini selain menjaga kestabilan nilai rupiah, dia juga punya fungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter nih. Kebijakan moneter itu kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian negara gitu, yang akhirnya nanti bisa menjaga kestabilan perekonomian, gak cuman kestabilan nilai rupiah aja tadi, tapi bisa meluas ya, lebih kepada kestabilan perekonomian. Selanjutnya, penyedia jasa perbankan. Nah, ini Bank Indonesia juga akhirnya menaungi bank-bank umum dan bank-bank syariah yang ada di Indonesia nih. Segala kegiatan-kegiatan bank itu naungannya oleh Bank Indonesia. Mungkin emang dia melalui OJK dulu nih. Jadi strukturnya nih, Bank Indonesia ada di paling atas. Kemudian ada lembaga independen lainnya yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk Otoritas Jasa Keuangan ini dia tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank umum yang ada di Indonesia nih. Tapi diawasi sama OJK supaya kegiatan itu jangan sampai melenceng gitu ya. Jadi kegiatan itu masih sesuai sama peraturan perundang-undangan. Tapi akhirnya bank-bank tersebut tuh menjadi tanggung jawab dari Bank Indonesia tersebut. Nah, Bank Indonesia ini punya wewenang atau punya tugas nanti kepada bank-bank umum yang lainnya itu, misalkan nanti dia mengatur kira-kira suku bunga seluruh bank di Indonesia itu ada berapa sih gitu. Jadi patokan minimum atau maksimum suku bunga. Kemudian juga nanti Bank Indonesia bisa mengatur nih kira-kira pemberian kredit kepada setiap bank itu minimum dan maksimumnya tuh berapa. Nah, selanjutnya ada pengelola pinjaman pemerintah. Pastikan negara punya hutang juga ya, hutang luar negeri. Nggak cuma kita aja nih sebagai warga negara yang punya hutang, ternyata negara juga punya hutang luar negeri. Nah, emang pasti ya pembangunan infrastruktur itu kan memakan biaya yang cukup banyak ya sobat belajar. Gak mungkin dong seluruh APBN negara itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur itu. Makanya akhirnya negara melalui Kementerian Keuangan itu melakukan hutang kepada negara-negara lain. Nah, itu nanti akan dibahas di bab atau materi tentang kerjasama internasional gitu. Kerjasama ekonomi internasional mengenai tadi hutang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, negaranya itu bisa negara yang satu regional dengan Indonesia, se-ASEAN, se-Asia, ataupun dengan negara-negara Eropa juga Indonesia tuh punya hutang luar negerinya. Nah, akhirnya di sini Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia ini punya fungsi untuk bisa mengelola pinjaman pemerintah. Jangan sampai pinjaman atau hutang luar negeri pemerintah itu melebihi batas gitu. Jadi kan pasti ada batas maksimumnya ya. Jangan sampai hutangnya itu melebihi batas ya. Namanya hutang berarti kan kewajiban yang sewaktu-waktu harus kita bayar. Ya itu nanti tergantung nih kesepakatan di awal, kira-kira hutangnya itu akan dibayarkan berapa tahun lagi sih gitu. Nah, akhirnya di sini Bank Indonesia tuh sebagai pengelola jangan sampai nih, intinya tuh ngasih warning ke pemerintah kalau misalkan pinjamannya itu udah hampir mencapai limit gitu. Kalau udah mencapai limit nih, dia ngasih warning gitu ya ke pemerintah selaku Kementerian Keuangan gitu, supaya jangan ngelakuin pinjaman lagi nih ke luar negeri, udah hampir limit gitu. Nanti Bank Indonesia juga bisa
ngasih gambaran atau ngasih info nih kira-kira pinjaman Indonesia ke luar negeri itu sejauh ini udah ada berapa banyak sih. Nah, selanjutnya ada penjaga keutuhan sistem keuangan juga nih yang merupakan salah satu fungsi bank sentral. Tadi udah ada penerbit uang ya. Nah, kemudian keuangan dan kebijakan moneter itu kan masuk ke dalam sistem keuangan. Makanya di sini Bank Indonesia selaku bank sentral itu bisa menjaga sistem keuangan supaya nggak jomplang atau nggak berat sebelah gitu. Jadi intinya masih secara balance ya sistem keuangan itu, nggak terlalu banyak kewajiban atau terlalu banyak hutang atau terlalu banyak pemasukan. Jadi sistem keuangan itu bisa dirasakan balance atau seimbang. Nah, ini juga bisa ngasih manfaat juga kan kalau misalkan sistem keuangan Indonesia itu dirasakan seimbang nih, bisa ngasih banyak manfaat ke kita selaku warga negara juga nih Sobat Belajar. Kalau misalkan sistem keuangan seimbang, nilai rupiah juga stabil, terus harga-harga bahan pokok atau sembako yang lain juga stabil gitu. Nah kan jadi kita sebagai warga tuh beli-beli bahan pokok atau bahan-bahan kebutuhan lainnya tuh nggak ngerasa kesulitan ya gitu. Nggak kita tuh ngerasa, aduh harga bahan pokoknya lagi naik nih, misalkan kayak harga cabai lagi naik gitu, atau harga-harga daging gitu lagi naik. Nah kalau misalkan sistem keuangannya itu secara stabil, kenaikan-kenaikan atau penurunan harga itu nggak terjadi secara signifikan Sobat Belajar. Makanya di sini adanya Bank Indonesia selaku bank sentral untuk menjaga nih keutuhan dan kestabilan sistem keuangan. Selanjutnya tadi kita udah tahu nih mengenai fungsi. Selanjutnya Bank Sentral juga punya tugas nih. Ada 3 tugas Bank Sentral ya Sobat Belajar. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Penjelasannya, pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Nah, pada kebijakan moneter ini, nih ya, berarti kata kuncinya kalau kebijakan moneter ini berhubungan sama jumlah uang dan suku bunga. Gitu. Jadi akhirnya Bank Indonesia ini bisa menjaga nih supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sedikit. Karena nanti ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, jumlah uang beredar di masyarakat terlalu banyak atau terlalu dikit, nanti akan ada 2 kemungkinan nih. Bisa terjadi inflasi, bisa terjadi deflasi. Nah, kalau inflasi itu suatu kondisi di mana uang beredar di masyarakat itu banyak. Selanjutnya, kalau deflasi berarti kebalikannya, uang beredar di masyarakat itu dikit. Nah, kalau misalkan terjadi inflasi, efek negatifnya atau dampak negatifnya tuh apa sih? Ternyata kalau Indonesia mengalami inflasi itu nanti akan mengakibatkan harga-harga barang tuh jadi naik Sobat Belajar. Nah, contohnya nih kalau misalkan kita menjelang hari-hari ini hari raya umat Islam ataupun hari raya Natal bagi umat Kristiani gitu. Biasanya nih Sobat Belajar coba deh pergi ke pasar kalau menjelang Lebaran atau menjelang Natal tahun baru tuh ya, pergi ke pasar beli barang pokok, biasanya harganya tuh naik karena itu tadi kalau menjelang hari raya itu tuh terjadi inflasi atau kenaikan harga barang. Cuman emang inflasinya itu nggak secara besar sih, atau kejadiannya juga nggak berlangsung cukup lama, cuman hanya di momen-momen tertentu aja. Kenapa? Nih, kalau misalkan menjelang hari raya nih ya, kan pasti kita sebagai karyawan itu dapat THR nih dari perusahaan atau tunjangan hari raya. Berarti kesimpulannya uang yang ada di masyarakat banyak dong. Nah tadi karena THR itu kan sebagai bonus ya, tunjangan tadi di luar dari gaji pokok yang diterima sama karyawan gitu. Nah karena duitnya banyak nih yang beredar di masyarakat dan tingginya permintaan juga, makanya akhirnya harga-harga barang pokok itu jadi mahal gitu. Kebalikannya kalau deflasi, karena uang beredar di masyarakat itu sedikit, jadinya harga-harga barang itu tuh relatif murah. Nah kalau harga barang murah itu emang mungkin menguntungkan ya buat kita sebagai konsumen, tapi bisa juga merugikan buat produsen karena terlalu murah gitu. Jadi akhirnya produsen itu nggak bisa mengambil keuntungan secara maksimal dalam kegiatan jual belinya. Nah makanya akhirnya di sini hadirnya Bank Indonesia selaku bank sentral itu biar bisa mengendalikan jangan sampai jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak atau terlalu dikit. Tadi kalau terlalu banyak terjadi inflasi, kalau terlalu dikit terjadinya deflasi ya. Kemudian di sini suku bunga. Nah, ini berarti berkaitan sama kegiatan operasional bank umum ya. Nah, pasti kan kita nih kalau mau nabung di bank itu kan ada bunganya ya. Nah,
Nah, ternyata bunga itu nggak sembarang dikasih aja nih sama bank umum kepada nasabahnya. Itu berpacu atau dia tuh patokannya dari tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BI atau Bank Indonesia, Sobat Belajar. Jadi makanya di sini tuh dia penetapan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan tugas dari bank sentral nih, supaya suku bunga bank-bank umum itu terjaga gitu, dan jangan sampai terlalu mahal, terlalu banyak, atau terlalu sedikit gitu suku bunganya. Jadinya tuh bisa balance gitu ya. Selanjutnya yang kedua nih, tugas dari bank sentral mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, kalau tadi kebijakan moneter erat kaitannya sama jumlah uang dan suku bunga. Nah, kalau kelancaran sistem pembayaran ini berarti kan sistem pembayaran ya. Berarti ini alat pembayaran. Apa sih alat pembayaran yang sah yang akhirnya ditetapkan oleh beberapa negara? Itu ya, uang berarti. Nah, akhirnya di sini tugas dari bank sentral ini yaitu bisa mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah. Karena ini erat kaitannya sama alat pembayaran yang sah, yaitu uang gitu. Nah, kan mata uang Indonesia itu nilai rupiah ya. Berarti di sini yang mengeluarkan atau mengedarkan uang rupiah itu berarti Bank Indonesia. Ternyata selain mengedarkan dan mengeluarkan, Bank Indonesia juga punya tugas untuk bisa menarik uang dari peredaran masyarakat. Kemudian nanti uangnya itu bisa juga dimusnahkan nih kalau memang nggak sesuai sama SOP atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada pengawasan perbankan. Nah, di sini pengawasan perbankan ini dia ada beberapa kegiatan yang dilakukan sama Bank Sentral untuk pengawasan perbankan. Nah, perbankan ini tuh nanti kan ada beberapa aspek ya dalam perbankan yang harus dilakukan dan harus sesuai sama SOP atau ketentuan dari Bank Indonesia atau pemerintah pusat. Nah, di sini tugas Bank Sentral ini untuk pengawasan perbankan itu dia mengawasi nih aspek kehati-hatian bank. Kemudian kalau misalkan terjadi nih ya, bank itu kan banyak ya kasus-kasus beberapa bank swasta atau bank milik negara juga yang ada di Indonesia sempat terjerat kasus korupsi nih atau penggelapan dana dari nasabahnya. Nah, itu tuh jadi tugasnya Bank Indonesia juga nih buat akhirnya bisa menetapkan pengawasan perbankan ini. Jangan sampai perbankan-perbankan Indonesia itu tidak melakukan aspek kehati-hatian banknya ini gitu. Makanya akhirnya terjadi kasus penyelundupan uang nasabah seperti itu. Nah, udah tahu ya tugas Bank Sentral ini. Tadi ada tiga tugas utama Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kebijakan moneter berarti erat kaitannya sama jumlah uang beredar dan suku bunga. Kemudian kelancaran sistem pembayaran berarti tentang alat pembayaran atau uang ya. Dalam artian di sini kan kelancaran berarti uangnya itu harus dikeluarkan, diedarkan, terus nanti kalau misalkan uang-uang itu sudah tidak bisa lagi digunakan nih, bisa ditarik lagi nih pengeluarannya atau peredarannya sama Bank Indonesia. Terus kan banyak ya terjadi kasus uang-uang yang rusak, nah itu bisa juga dimusnahkan sama Bank Indonesia. Selanjutnya ada wewenang Bank Indonesia nih Sobat Belajar. Ada 3 wewenang: membuat kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan. Tadi ya, berarti kalau kebijakan moneter itu dia erat kaitannya sama jumlah uang, dan suku bunga. Kemudian kalau sistem pembayaran berarti tentang kelancaran atau peredaran uang nih, peredaran uang rupiah. Selanjutnya kalau mengatur dan mengawasi perbankan tadi, jangan sampai bank tersebut, ini berarti tentang bank umum ya, jangan sampai bank tersebut tuh melanggar aspek kehati-hatian bank yang akan merugikan nasabahnya atau konsumennya. Nah, ini nih ada beberapa kebijakan moneter punya Bank Indonesia atau Bank Sentral. Pertama ada operasi pasar terbuka. Maksud dari operasi pasar terbuka ini berarti Bank Indonesia atau Bank Sentral ini punya tugas atau wewenang untuk bisa
menjual atau membeli namanya surat berharga gitu. SBI namanya ya. Surat. Nah, di sini operasi pasar terbuka ini menjual atau membeli SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, ini untuk kegiatan kebijakan operasi pasar terbuka. Kemudian penetapan tingkat diskonto. Diskonto ini itu tingkat suku bunga ya. Berarti di sini kebijakan moneter Bank Indonesia ini bisa meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, penetapan cadangan wajib minimum nih adalah cadangan kas yang harus dimiliki sama setiap bank. Kan nggak mungkin ya suatu lembaga itu bisa jadi bank kalau nggak punya cadangan wajib minimum atau cadangan kasnya. Nah, selanjutnya Bank Indonesia juga bisa melakukan pengaturan kredit atau pembayaran terhadap bank-bank umum. Jadi itu nanti di sini bisa dia mengetatkan atau melonggarkan pengaturan kredit. Oke, udah jelas ya mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Nah, selanjutnya kita latihan soal yuk. Ini ada soal nomor 1 nih Sobat Belajar. Ini ada beberapa pernyataan ya. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral? Yang 1, mencapai kestabilan nilai rupiah. 2 dan 3, mengatur dan mengawasi perbankan dan membuat kebijakan moneter. 1 dan 4 nih yang mencapai kestabilan nilai rupiah dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 3 atau 4. Kita lihat jawabannya. 1 dan 4 ya, karena dia kan erat kaitannya sama kestabilan, dan ini juga kestabilan nih kata kuncinya. Udah, pokoknya kalau tujuan utama Bank Indonesia itu berkaitan sama kestabilan nilai rupiah. Gitu ya Sobat Belajar ya. Gimana nih tadi materinya? Mudah kan difahami mengenai tugas dan wewenang Bank Indonesia? Terus latihan soalnya juga bisa membantu Sobat Belajar kan, biar ada gambaran nih mengenai materi tugas dan wewenang Bank Indonesia. Nah Sobat Belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!